Ada saat dalam hidup ketika kita merasa seperti berdiri sendirian, usaha sudah dilakukan, doa sudah dipanjatkan, tapi hasil terasa jauh, seolah dunia menutup semua pintu. Tapi ada sebuah kisah tentang seseorang yang menemukan cahaya justru di titik tergelap hidupnya. Seseorang yang belajar bahwa luka bukan untuk disesali, melainkan untuk menguatkan. Ia lahir dari keluarga sederhana. Ayahnya seorang pekerja bangunan, ibunya berjualan sayur di depan rumah kecil mereka. Mereka tidak memiliki banyak, tapi ada kehangatan di rumah itu. Canda, tawa, dan doa yang sederhana. Hingga suatu pagi, ketika ia masih kecil, sebuah kabar buruk datang. Ayahnya mengalami kecelakaan kerja. Kakinya patah, tidak bisa bekerja, tidak bisa berdiri seperti biasanya. Sejak hari itu, kehidupan berubah drastis. Orang kecil itu mulai bangun dini hari, membantu ibunya mengangkut sayur, membersihkan, mengikat, dan menata dagangan. Ia berangkat sekolah dengan tubuh lelah, tapi tetap tersenyum karena ia tahu keluarganya membutuhkannya. Namun perjuangan itu baru permulaan saja. Di sekolah, ia sering menjadi bahan ejekan. Seragamnya lusuh, tasnya sobek di bagian samping. Anak-anak lain menertawakannya. Pernah suatu hari, seseorang berkata, "Buat apa sekolah tinggi? Kamu itu miskin, nanti juga cuma kerja kecil." Tawa meledak di sekelilingnya. Namun, ia diam, menahan yang ia rasakan. Sore itu, ia pulang dengan langkah berat. Ibunya melihat wajahnya yang sendu. "Kamu kenapa?" "Nggak apa-apa, cuma diajak teman, tapi aku akan buktiin kalau mereka salah." Jawaban itu membuat ibunya tersenyum. Meski matanya basah, ia tahu anaknya terluka. Tapi luka itu membuatnya tumbuh. Waktu berlalu, dan ia mulai menemukan apa yang ia cintai. Menggambar, mencipta, dan merancang sesuatu. Ia bermimpi menjadi seseorang yang bisa membuat hidup orang lain lebih mudah. Ia ingin membuat alat-alat sederhana yang bermanfaat. Tapi ketika waktunya ingin masuk kuliah, ibunya menunduk sambil berkata, "Biayanya terlalu besar, kita tidak mampu." Jantungnya seakan diremas. Impian yang ia jaga sejak lama tampak seperti menghilang begitu saja. Malam itu ia duduk sendirian, memandang langit gelap. Namun di saat putus asa itu, ia mengingat nasihat ayahnya. Kita boleh tak punya banyak, tapi jangan pernah kehilangan harapan. Ia bangkit kembali, mencoba melakukan apa saja yang bisa, mengantar minuman, menjadi kasir, mencuci motor. Ia bekerja, menabung, menggambar di sela-sela waktu istirahat. Uang terkumpul, tapi tetap tidak cukup untuk kuliah. Hingga suatu hari, sebuah lomba desain nasional dibuka. Hadiah utamanya, beasiswa penuh. Air ragu. Ia hanya punya laptop pinjaman, tidak punya peralatan profesional, tidak punya pengalaman besar. Tapi ia punya tekad yang lahir dari luka-luka sebelumnya. Ia begadang selama berhari-hari, menggabungkan setiap ide, menggambar dengan sepenuh hati. Karya yang ia buat terinspirasi dari keluarganya sendiri. Sebuah alat sederhana untuk membantu pedagang kecil, seperti ibunya. Hari terakhir, dengan tangan bergetar, ia mengirim desainnya. Beberapa minggu kemudian, sebuah email masuk. Dan kalimat itu muncul. "Selamat, Anda pemenang utama." Ia menutup mulutnya, tidak percaya. Ibunya menangis memeluknya. Untuk pertama kalinya, tangis yang jatuh bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Dengan beasiswa itu, ia bisa kolaya. Ia belajar siang malam, menghadapi tugas demi tugas. Tidur hanya beberapa jam. Namun ia
tidak pernah menyerah. Setiap kali lelah, ia mengingat ibunya mendorong gerobak sayur. Itu cukup membuatnya bertahan. Beberapa tahun kemudian, ia lulus dengan hasil terbaik. Karyanya dilihat banyak orang. Ia mendapat kesempatan magang luar negeri. Ia mulai dikenal karena kreativitas dan tekadnya. Dalam sebuah kesempatan berbicara, ia berkata, "Aku bukan yang paling pintar. Aku hanya orang yang terus berjalan, meski jalannya gelap." Kisah ini mengingatkan kita bahwa hidup mungkin menjatuhkan, orang mungkin meremehkan, keadaan mungkin menghalangi. Tapi selama kita tidak menyerah, selama kita tetap melangkah, walau pelan sekalipun, akan ada hari ketika semua luka itu berubah menjadi kekuatan. Dan kita akhirnya bisa berkata, "Inilah alasan aku bertahan." Karena terkadang Tuhan menaruh cahaya di tempat paling gelap, agar ketika kita menemukannya, kita tahu artinya.